Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gita Birpam. Di beberapa daerah sekarang sudah ada lagi lomba murai pastol ya. Dengan adanya lomba tersebut ya, tentunya ada di antara teman-teman kicau mania yang ingin mencoba pula melombakan murai pastolnya. Setelah murai menginjak pastol ya, itu tidak bisa begitu saja dilombakan. Walaupun pada dasarnya dia sudah dibesarkan dengan lingkungan orang rame. Mulai dari orang-orang yang ada di rumah kita, juga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk perawatan harian ya, biasanya saya melihat kepada tingkat daripada fighter pastol yang kita punya. Kalau pastol fighter ya, itu akan saya berikan jangkrik maksimal 7 ekor. Jika pastol super fighter ya, akan saya berikan jangkrik 5 ekor saja maksimalnya. Jadi memang ini perlu pengamatan daripada kita, termasuk kelompok manakah pastol yang kita punya ini. Kemudian setiap hari saya harus menjemur pastol yang kita punya ya. Mulai dari 15 menit ya, kemudian bisa ditingkatkan menjadi 1 jam. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan daripada pastol yang kita punya. Kemudian setelah dijemur, saya tempatkan di atas umbaran yang saya punya. Tujuannya adalah agar murai tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Misalnya orang-orang yang lewat, kendaraan bermotor, mobil ya. Jadi dengan dibiasakan seperti ini ya, akan sangat bermanfaat sekali. Kemudian kalau umurnya sudah bertambah juga dan dia tidak terlalu giras ya, ini biasanya saya bawa keluar pagar rumah saya, kemudian saya jemur di luar pagar. Dengan catatan itu memang saya tunggui ya, supaya tidak dijamret oleh orang. Jadi dengan menjemur di pinggir jalan ya, sangat besar sekali manfaatnya di dalam kita melatih mental pastol ini. Kemudian pada usia 10 bulan biasanya pastol ini sudah bisa mengeluarkan isian-isian. Nah, disinilah kadang-kadang godaan untuk mengikuti lomba burung untuk teman-teman itu muncul ya. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan, sebelum kita melombakan pastol kita harus melatihnya lagi di gantangan, di tempat-tempat latihan yang tadinya teritorialnya masih di rumah ya, sekarang sudah beralih di gantangan. Jadi ini adalah tahapan dalam kita melatih mental pastol kita. Pada saat kita sampai di tempat murai akan kita latih di gantangan, jangan langsung kita naikkan ke gantangan. Biarkan saja dulu murai tetap dikerodong dan kita tempatkan di tempat yang, kalau murai sudah merasa nyaman ya, tidak ada tanda misalnya dia mangap, itu barulah kita naikkan ke gantangan. Ingat,
pada saat kita menggantang, jangan didekatkan dengan burung yang sudah tua. Dan kita harus pandai-pandai mencari lawan yang sepadan dengan pastol kita. Dan usahakan pada saat kita menggantang, ya jaraknya lebih jauh. Jadi tidak seperti standar pada saat kita melombakan burung. Kemudian kalau ternyata di sini perkembangannya sangat baik, ya, burung yang kita punya mampu bersaing dengan murai lain, barulah pastol kita ini bisa kita kembangkan untuk kita lombakan di latberan. Pada saat kita ke latberan, ya, kondisi daripada burung betul-betul prima, ya. Jangan asal bawa saja. Artinya karena candunya saja yang berlebih, ya, sementara trotolan tidak siap. Ini biasanya akan merusak daripada trotolan tersebut. Kemudian frekuensi kita melatih murai digantangkan maksimal hanya 2 kali saja sebulan, dan itu dengan durasi yang kita sesuaikan dengan kemampuan burung. Untuk pemberian vitamin, jangan lupa berikan 1 kali seminggu. Dan untuk cacing, biasanya juga saya memberikan 1 kali seminggu sebanyak 2 ekor saja. Dan pemberian kroto juga saya akan berikan 2 atau 3 kali seminggu saja. Jadi karena pada masa pastol ini adalah masa-masa di mana yang harus kita perkuat itu adalah masterannya. Jadi bagaimana dia bisa mendapatkan masteran yang sangat baik, ya. Jadi masterlah pastol ini dengan baik. Jadi kalau punya pastol, ya, cukup kita lombakan misalnya sekali saja. Begitu kita tahu ada prospeknya bagus, ya, jangan kita paksa untuk dilombakan terus-menerus. Banyak sekali daripada kicau mania yang tidak tahan melombakan pastolnya. Akibatnya apa? Banyak burung yang rusak. Burung menjadi cabul, ya. Jadi mayoritas daripada burung-burung cabul itu adalah disebabkan karena dilombakan terlalu sering, sementara umurnya masih muda. Jadi inilah banyak yang terjadi, yang pernah saya perhatikan, ya, murai-murai cabul. Kalau perawatan kita baik, perawatan mandi malam, kemudian pengembunan, ya, itu tidak akan kita perlukan. Karena murai-murai yang kita rawat tersebut tidak akan pernah over birahi. Jadi dengan perawatan yang tepat, ya, tidak akan mungkin pastol akan menjadi over birahi. Jadi di dalam merawat pastol kuncinya adalah sabar. Karena kita tahu usia yang ideal untuk murai dilombakan itu sebenarnya adalah 3 kali ngura atau mendekati usia 3 tahun. Itulah usia yang ideal bagi murai untuk dilombakan. Sampai jumpa di konten berikutnya.